You see, in the Song of Solomon, in the Bible, in Hebrew, chapter 5, verse 16. Chapter 5, verse 16. In Hebrew, that is supposed to be the original language of the Old Testament. This is what it reads. It's a hikko mamitakim. Hikko mamtakim. Hikko mamtakim. Hikko mamtakim. Hikko mamtakim. Hikko mamtakim. Vikullo Muhammadim. Vikullo Muhammadim. Vikullo Muhammadim. Vikullo Muhammadim. Vikullo Muhammadim. Vikullo Muhammadim. Artinya apa? Inilah dia Muhammad. Dia ini pakai isim isaroh muzahar zeh dauti we zehrai. Dia ini kekasihku dan dia ini adalah sahabatku. Benot Yerusalem, putri-putri Yerusalem. Jadi ini untuk Nabi Muhammad. Kata Anda tidak ada, ini untuk Nabi Muhammad. Doa. Jika kita membahas tentang kitab-kitab yang orang Kristen bilang perjanjian lama, jangan pernah tanya sama orang Kristen. Tanya sama yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, para rabai. So they're doing a wordplay. Mahmadim are the same letters as Muhammad, Muhammad. So they want to read into this proof. Again, I mean, I explained what the proof is. It's no proof. I mean, Mahmadim is a Hebrew word that means delightful, sweet. But, you know, it's only, you know, if you believe in Muhammad, you'll then read this into the word. But there's no compelling reason why it is a reference to Muhammad just because it sounds similar. Nah, kalau kita ngelihat ya, kalau kita ngelihat dari kasusnya ini, dari kasus kata Muhammadim yang diklaim oleh saudara Nandar bahwa itu adalah merujuk kepada Muhammad, ini sangat tidak tepat karena di situ perihal Sir Hasirim pasal 5 kalau kita baca keseluruhan itu tidak ada tidak ada nubuatan perihal konteks profetif gitu. Itu nggak ada. Jadi nggak ada nubuatan. Jadi di situ menceritakan bagaimana kasih Hashem kepada bangsa Israel ya, terutama kepada Yerusalem. Makanya di situ ada kata Benot itu tidak bisa diklaim menjadi cowok gitu loh, karena Benot itu adalah perempuan. Jadi kasus ini yang diklaim oleh saudara Nandar ini masuk ke dalam ranah homofon, ejaan yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan ya, untuk kasus Sirim itu mulai dari ayat pertama lah sampai terakhir ke-16 itu nggak ada istilah untuk nubuatan. Itu sangat tidak masuk akal ya, baik di dalam kalangan Orthodox Judaism maupun juga dalam kalangan Messianic Judaism. Itu tidak pernah menceritakan bahwa perihal konteks ayat keseluruhan itu tidak pernah menceritakan tentang adanya nubuatan dengan datangnya seorang nabi gitu loh. Itu tidak pernah ada. Mungkin kalau mau mengutip dari Tanakh itu bisa boleh di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah, itu masih mungkin gitu. Tapi kalau untuk di dalam Sir Hasirim apalagi di pasal 5 ayat dari pertama sampai terakhir itu tidak masuk ke dalam ranah profetik gitu loh. Kenapa? Karena Sir Hasirim itu adalah suatu kitab bentuk bagaimana menceritakan ya kan, Avad Hashem, Yirad Hashem. Nah, itu diceritakan, diungkapkan di situ gitu loh. Jadi di Sir Hasirim itu tidak pernah ada yang namanya profetik, nubuatan tentang datangnya seorang nabi ataupun seorang Mesia gitu loh. Karena kalau seorang nabi itu pasti ada di dalam tanah, nubuatannya pasti ada gitu loh. Dan untuk Mesias juga pasti ada gitu loh. Tetapi untuk keseluruhan full Sir Hasirim itu tidak pernah ada nubuatan profetik tentang datangnya seorang nabi yang akan datang, itu tidak pernah ada ya. Jadi untuk saudara Nandar atau dari seniornya Bapak Menachem Malik yang udah pernah ketemu diskusi sama saya ya di dalam medsos dulu, sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu kita sering diskusi sama Pak Menachem Malik itu ya. Karena tidak pernah ada nubuatan seperti yang disampaikan oleh Pak Menachem Malik, sekalipun beliau berangkat dari pemahaman Jews for Allah, itu sama sekali tidak ada kaitannya perihal profetik dari seorang nabi yang dinubuatkan dalam kitab Sir Hasirim itu tidak pernah ada. Jika kita membahas tentang kitab-kitab yang orang Kristen bilang perjanjian lama, jangan pernah tanya sama orang Kristen. Tanya sama yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, para rabai.